Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Mutia Iva Karimah. Biasa dipanggil Iva. Aku dari Institut Pertanian Bogor, angkatan 60. Nah, di video ini insya Allah aku akan membahas tentang how to become a powerful agile learner. Nah, pertama, agile learner itu apa sih? Nah, orang-orang yang punya learning agile itu orang-orang yang suka cari tantangan, aktif cari umpan balik atau feedback dari orang-orang biar diri mereka tuh berkembang dan tumbuh. Terus mereka suka mengevaluasi diri dari pengalaman dan kesalahan mereka. Jadi mereka bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan mereka tersebut. Nah, apa sih yang diperluin buat kita kalau mau jadi a powerful agile learner? Nah, menurut aku ada beberapa soft skill yang bisa kita latih untuk menjadi agile learner. Nah, apa aja soft skillnya? Yang pertama, komunikasi. Kita tuh harus bisa bicara dengan baik kepada semua orang gitu. Jadi cara komunikasi kita tuh harus dilatih biar orang tuh nyaman ngobrol sama kita, dan apa yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Terus yang kedua, kita harus friendly sama semua orang, humble gitu, biar kita itu gampang buat cari teman, gampang buat memperluas relasi gitu. Yang ketiga itu ada leadership. Kalau ini menurut aku itu semua orang tuh harus punya ya, minimal menjadi pemimpin buat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ya leadership tuh diperlukan ya untuk kita berinteraksi di masyarakat. Apalagi kalau misalnya kita bisa memimpin sekelompok orang atau misalnya di organisasi, itu bisa lebih bagus lagi. Nah, kita harus mengembangkan jiwa leadership kita ini. Terus yang selanjutnya ada daya juang. Nah, daya juang yang tinggi ini juga perlu banget. Kita tuh perlu tahan banting saat kita dihadapi masalah gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita cepat menyerah, ya kita nggak akan berkembang apapun. Kita nggak akan bisa belajar gimana caranya problem solving yang baik, gimana caranya menghadapi masalah gitu. Daya juang ini menurut aku sangat diperlukan ya. Terus yang terakhir adalah motivasi yang kuat. Nah, ini juga mungkin diperlukan ya. Mungkin ada sebagian orang yang gampang termotivasi atau sebagian orang yang susah buat motivasi, tapi motivasi ini dibutuhkan untuk kita gitu di saat kita menghadapi tantangan atau masalah. Apa sih? Gimana caranya soft skill ini bisa kita latih dan kita kembangkan? Nah, kita bisa berani untuk keluar dari zona nyaman. Ini juga penting karena kalau kita diam di zona nyaman kita, itu kita kan gak akan berkembang. Karena apa? Karena kita diam gitu. Kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman, kita akan belajar banyak dari zona tidak nyaman kita itu. Kita bisa belajar banyak hal pokoknya. Belajar berani, belajar apapun gitu. Terus yang kedua ada belajar sesuai dengan gaya atau karakter diri. Nah, ini bisa dilakuin kalau kalian misalnya udah menemukan cara atau teknik belajar yang nyaman buat diri kalian masing-masing. Karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang suka belajar lihat gambar atau dengerin orang atau sambil dengerin musik. Nah, itu juga penting banget buat kalian tahu gimana cara belajar kalian yang nyaman buat diri kalian sendiri. Terus jadilah diri kalian sendiri dan nikmati semua proses belajar kalian. Kadang kita suka ngelihat orang tuh kenapa dia belajarnya cepet banget atau kenapa dia pencapaiannya banyak, terus ya pokoknya dia lebih hebat dari kita gitu. Kita kayak lebih lambat gitu pergerakannya dari dia. Nah,
Gak semua punya jalan yang sama, gak semua orang punya kecepatan yang sama, dan semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi kita tuh harus nikmati proses dan percaya kalau proses kita itu bisa sampai tujuan gitu. Karena kalau kita lambat itu bukan berarti diri kita gagal. Yang selanjutnya adalah perluas relasi. Nah, relasi ini juga sangat penting gitu buat kita. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran sama teman-teman kita yang lain gitu. Karena dengan berdiskusi kita jadi wawasannya bisa jadi luas, terus open minded, nggak cuma terpaku sama satu pandangan aja. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan soft skill kita yang tadi aku udah sebutin. Nah, terus kenapa sih soft skill itu penting? Ya, karena kita sebagai manusia gitu butuh sama soft skill itu untuk kita hidup. Nah, untuk tujuan kali ini kan kita pengen jadi mahasiswa yang berkualitas atau orang yang berkualitas, to become a powerful agile learner. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita tuh harus dan perlu memperkaya diri kita sendiri dengan berbagai ilmu. Salah satunya soft skill tadi. Nah, insya Allah kalau misalnya kita udah bisa mengembangkan soft skill kita, bisa berlatih dari yang tadi aku sebutin, ya insya Allah semua tujuan kita bisa tercapai satu persatu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.